Halo Bapak Ibu Guru, selamat datang di program Guru Belajar dan Berbagi seri panduan pembelajaran tahun ajaran 2021-2022. Pada video ini, kita akan menyaksikan bersama dampak yang terjadi pada pendidikan selama masa COVID-19. Apa saja dampak yang terjadi? Yuk kita simak laporan dari berita aktual berikut ini. KPAI menemukan data-data lapangan yang menunjukkan angka putus sekolah cukup tinggi, terutama menimpa anak-anak yang berasal dari keluarga miskin. Terdapat 5 penyebab anak putus sekolah selama masa pandemi COVID-19, yaitu menikah, bekerja, menunggak iuran SPP, kecanduan game online, dan meninggal dunia. Riset dari ISEAS Yusof Ishak Institute yang dirilis pada 21 Agustus 2020 menunjukkan ketimpangan nyata di dunia pendidikan Indonesia selama musim pandemi COVID-19. Hampir 69 juta siswa kehilangan akses pendidikan dan pembelajaran di era pandemi. Namun di sisi lain, banyak kelompok siswa dari keluarga mapan lebih mudah belajar jarak jauh. Ini implikasi dari ketimpangan. Dampak pandemi yang dirasakan semakin berat, membuat pihak sekolah swasta menjerit mengeluhkan sulitnya menutupi kebutuhan operasional sekolah hingga membayar gaji guru-gurunya. Selama ini, mayoritas sekolah swasta berjuang memenuhi operasionalnya secara swadaya dengan mengandalkan pemasukan dari SPP. Di lain sisi, saat ini banyak orang tua siswa yang tidak mampu membayar SPP akibat terdampak pandemi. Menurut catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, bosan, kesepian, hingga stres dirasakan sejumlah pelajar selama proses pembelajaran jarak jauh. Pada kasus-kasus ekstrim, depresi anak selama pandemi diduga berujung pada kasus bunuh diri. Menurut survei yang diadakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdapat lebih dari 3.200 anak SD hingga SMA pada Juli 2020 dan sebanyak 13% responden mengalami gejala-gejala yang mengarah pada gangguan depresi ringan hingga berat selama masa kenormalan baru. Data yang diambil dengan mensurvei anak-anak di 34 provinsi itu juga menunjukkan presentase anak perempuan dengan gejala-gejala yang mengarah pada gangguan depresi lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki. Gejala emosi yang paling banyak dirasakan responden adalah sedih dan mudah marah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat sejumlah kasus kematian yang diduga terkait dengan depresi anak selama pembelajaran jarak jauh. Pada November tahun 2020, KPAI mencatat ada seorang siswa kelas 12 di sebuah sekolah di Kabupaten Tangerang yang dirawat di salah satu rumah sakit, lalu dirujuk ke RSJ Grogol, Jakarta Barat karena diduga mengalami depresi. Menurut pernyataan KPAI, keluarga menduga anak itu depresi karena banyaknya tugas belajar daring selama pandemi COVID-19. Dari kumpulan berita tersebut dapat kita kategorikan dampak COVID-19 dalam pendidikan pada 4 kategori. Selain siswa yang mengalami kehilangan kesempatan belajar akibat kesenjangan pendidikan, persoalan mental peserta didik selama belajar dari rumah, ancaman putus sekolah, dan sekolah yang berhenti beroperasi semakin menambah angka kehilangan kesempatan belajar. Nah, dari penjelasan tersebut, apa yang dapat Bapak Ibu simpulkan? Selama pembelajaran jarak jauh, siswa dituntut menguasai konten dengan berbagai tugas yang menumpuk, tanpa memahami konteks yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Segala upaya dilakukan oleh guru agar target pembelajaran tercapai, yang akhirnya memaksa siswa untuk dapat menyelesaikan tujuan pembelajaran tanpa mengetahui bahwa siswa belum atau bahkan tidak paham terhadap materi yang dipelajari. Dampak yang dialami oleh siswa ini yang menjadi bahan evaluasi untuk mengkaji ulang pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Apakah benar praktik pendidikan seperti itu yang diharapkan Indonesia?